Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, berjumpa lagi di dalam renungan doa Kamis. Sebelum kita lebih dalam masuk dalam perenungan, mari kita mempersiapkan hati kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih dan penyertamu yang luar biasa pada setiap kami. Dan pada kesempatan yang indah ini kami boleh kembali bersama untuk merenungkan renungan kami dalam doa Kamis. Kami tahu ya Tuhan, dengan terbatasan kami boleh diizinkan kembali untuk mendengarkannya. Sertai kami, berikan kami hikmat agar telinga kami dapat memahami dan juga dapat kami lakukan sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Sertai kami Tuhan, hanya dalam nama kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil di dalam 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan 5. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan 5 yang berbunyi demikian. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dan kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ada sebuah fakta di kalangan gereja tertentu yang unik gitu ya, dan juga berbahaya bagi seorang pengkhotbah atau pemberita firman Tuhan, yang dimana khotbahnya hanya memuaskan telinga jemaat saja. Ada para pendeta dan pengkhotbah saat ini hanya berkhotbah saja yang menyenangkan hati jemaat saja, bahkan tidak berani berkhotbah tentang penyangkalan diri dan salib yang harus dipikul oleh setiap orang percaya. Mereka kebanyakan berkhotbah tentang berkat Tuhan yang akan diterima oleh jemaat jika mereka mau memberikan persembahan yang besar ke gereja. Memang prinsip tentang berkat juga ada di dalam Alkitab, tetapi jika dalam setiap kebaktian yang dikhotbahkan hanya tentang berkat saja, tanpa pernah ada khotbah tentang penyangkalan diri, apakah mungkin jemaat juga bisa bertumbuh dalam iman yang benar? Hal ini pun sebenarnya sudah ada dalam tulisan Paulus kepada Timotius yang sudah kita baca hari ini, bahwa akan datang waktunya bahwa orang akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinga mereka. Ya, di dalam ayat 3 tercatat di situ. Nah, jika memang mereka masih mencari ajaran Tuhan, ya masih mending. Mereka berusaha setiap hari mencari ajaran-ajaran Tuhan, ya memang itu seharusnya. Tetapi yang berbahaya adalah ketika mereka pun akhirnya tidak selektif terhadap ajaran yang mereka dengar. Yang bahaya adalah ketika mereka tidak pernah mengecek lagi apakah ajaran tersebut memang ada di Alkitab atau tidak. Apakah ajaran tersebut memang sesuai dengan konteks di Alkitab, atau hanya main comot sana, comot sini dalam ayat-ayat tertentu saja. Yang penting ayatnya ini pas, menyenangkan hati pendengar, itu dikhotbahkan. Memang menyenangkan jika kita mendengarkan seorang pengkhotbah atau pengajar menyampaikan hal-hal yang kita sukai, ya. Kita merasa terhibur, tetapi persoalannya adalah tidak selalu kebenaran dapat menghibur kita. Bagaimana jika kebenaran itu berisi teguran atau bahkan tuntutan untuk berkorban? Tuhan Yesus selama mengajar
memang banyak menyampaikan firman yang mencocokkan hati orang-orang, terutama orang berdosa. Tetapi di sisi lain, Tuhan Yesus pun juga banyak menyampaikan firman yang keras dan yang tegas. Paulus pun di sini juga menegaskan kepada Timotius untuk memberitakan firman, menyatakan apa yang salah sehingga dapat dibenarkan kembali. Pekerjaan ini memang sulit, terutama jika para pendengarnya sudah lebih memilih untuk mendengarkan kata-kata yang menyenangkan hati dan telinga mereka. Tetapi Paulus kembali menekankan agar Timotius tetap menguasai diri dan tetap melakukan pekerjaan pemberitaan Injil sesuai dengan panggilan pelayanannya. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu sekalian? Sudahkah kita menjadi Timotius yang memberitakan firman Tuhan yang benar, dan bukan hanya firman tanda kutip yang menyenangkan telinga pendengarnya? Atau kita justru mencari khotbah yang justru berbicara tentang hal yang menyenangkan saja, hanya menyenangkan, memuaskan telinga saja, tetapi ketika ada khotbah yang menegur kita mungkin tidak mau mendengarkannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan sampai kita menjadi bagian orang-orang yang hanya mendengarkan ajaran-ajaran yang menyenangkan telinga kita, tetapi kita menjadi orang-orang yang bijak, yang berhikmat, yang benar-benar membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, walaupun itu mungkin menyakitkan, menegur keras dalam hidup kita, karena kita percaya Tuhan sedang berbicara untuk mengubah kita menjadi yang lebih baik lagi. Kiranya firman Tuhan ini mengubah prinsip kita dan meneguhkan prinsip kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.